Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah yang saya muliakan, yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Baik kepada hamba-hambanya atas limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepadanya. Contohnya hari ini kita dapat menegakkan sholat berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ketaatan kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur. Bapak rahimakumullah, pada kajian pekan yang lalu bahwa seluruh ketaatan kita kepada Allah hendaklah berujung kepada ketakwaan. Jadi untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang muttaqun, pribadi yang bertakwa kepada Allah. Terutama sekali di bulan Ramadan yang bisa besok, bisa lusa. Datang Ramadan ya. Mudah-mudahan yang penting semuanya samalah. Satu Ramadan itu ya. Apa Pak? Bu? Satu Ramadan itu kita mulai berpuasa sekalian ya. Dan tentu sebagaimana kajian-kajian yang lalu bahwa Ramadan itu bisa juga disebut dengan syahrul ibadah. Bulan ibadah. Bulan di mana kita diperintahkan untuk menghabiskan selama sebulan penuh beribadah kepada Allah. Baik ibadah yang bersifat ubudiyah, ritual ya, maupun ibadah yang bersifat sosial kemasyarakatannya. Semua itu tentu ya merupakan tuntunan Allah dan Rasulnya agar hidup kita bermakna. Ya. Jadi hidup akan bermakna kalau semua apa yang kita miliki ini yang merupakan karunia dan nikmat Allah dijadikan sebagai sarana ibadah kepada Allah. Karena memang tujuan Allah menciptakan manusia intinya beribadah kepadanya. Surah Az-Zariyat ayat 56 itu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita punya misi hidup ini adalah beribadah kepada Allah. Jadi kalau kita tidak beribadah itu menyalahi misi hidup kita di dunia ini. Jadi hidup itu akan bernilai, umur akan bernilai, ya, kesehatan akan bernilai, apapun pekerjaan akan bernilai, semuanya akan bernilai jika semua aktivitas hidup kita adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Makanya ibadah itu dalam satu pengertian adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu ta'ala minal aqwal wal af'al az-zahira wal batina wal bara'atu mimma yunafi wa yudadihi. Itu salah satu pengertian ibadah dalam arti umum. Ibadah adalah seluruh aktivitas hidup kita, baik ucapan, baik perbuatan atau kerja mulut, ucapan, kerja hati juga ya, juga perbuatan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, yang semua itu
itu perbuatan itu dicintai, diridhoi oleh Allah dan membebaskan diri dari apa yang Allah larang. Itu ibadah. Jadi seluruh aktivitas hidup itu adalah dalam rangka ya beribadah kepada Allah. Dengan demikian maka tidak boleh ada satu perbuatan kita yang kosong dari nilai-nilai ibadah. Itulah sebabnya maka Bapak rahimakumullah, saya pernah mengatakan bahwa semua aktivitas kita selalu ya, dikaitkan dengan nama Allah. Tidak boleh lepas dari nama Allah. Semuanya. Dari bangun tidur sampai tidur. Apapun aktivitasnya. Sampai yang instinktif sifatnya, yang tak terencana gitu. Ya, seperti bersin kan tak terencana itu. Nggak ada masuk dalam daily activities kita bersin itu. Itu spontan saja. Bukan spontan ya. Itu spontan saja kan. Tetapi ternyata bersin yang tidak termasuk ya, aktivitas rutin kita pun dia akan datang kapan saja. Itu juga tidak boleh lepas dari nama Allah. Artinya seluruh hidup kita ini ibadah pada Allah. Termasuk bapak-bapak misalkan ya, mencari rezeki yang halal untuk keluarga, untuk istri, untuk anak. Itu kan bagian dari ibadah. Semuanya. Ada mungkin di sini juga ya yang memegang jabatan-jabatan RT, RW misalkan. Lagi DKM, itu juga bagian dari ibadah. Semuanya ibadah, apapun. Itu dalam surah Al-An'am misalkan, ayat 162 dan 163. Itu kan. Ayatnya itu populer. Yang kita baca setiap adam sholat insya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. La syarikalah. Ya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku. Berarti kan hidup itu kan kita ini hidup setiap hari setiap malam kan 24 jam gitu. Muter terus di dunia kan. Kemana-mana muter. Hari ini kemana aja Pak nih mau muter Pak? Hari Ahad ini. Ya. Ya, itu muter terus itu wa mahyaya wa mamati dan ujungnya kita akan mati. Walaupun muter kemana-mana ujungnya ke kuburan lah gitu. Nah, itu ujungnya ke sana juga kan. Muter kemana-mana ujungnya kepada Pak? Wama mati. Tetapi tidak, walaupun kita ini hidup dan kita pasti mati, ya, tapi tidak boleh lepas dari lillahi rabbil alamin. Semuanya dalam rangka untuk beribadah, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maka kita akan masuk bulan Ramadan disebut bulan ibadah. Karena kita harus lebih intensif, ya, lebih greget, ya, dipertajam lagi ibadah kita ya dari bulan-bulan yang lalu. Karena Ramadan itu bulan di mana ya seluruh ketaatan kita diterima oleh Allah. At-ta'ah makbulah insyaallah. Ya. Wal hasanat mudha'afah, dan perbuatan baik kita dilipat gandakan oleh Allah. Yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Ya, yang sunnah seperti yang wajib nilainya. Bayangkan, jadi kalau kita ini mengerjakan yang sunnah dalam Ramadan itu dinilai seperti yang wajib. Ini bulan bonus apa? Bulan bonus. Bulan Allah sebarkan, ya, melipat gandakan. Mudha'afah apa Pak? Wal hasanatu mudha'afah. Ya, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan. Biasanya kebaikan itu satu kebaikan 10 apa Pak? Satu kebaikan 10 kali lipat. Walaupun ada yang infak sedekah itu kalau satu kebaikan dinilai 700 gitu ya. Ya surah Al-Baqarah ayat 261 kan ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261. Bapak rahimakumullah, maka sayang sekali kalau kita lewatkan Ramadan begitu saja. Ketika umur kita Allah sampaikan di bulan Ramadan. Bahkan ada satu malam di bulan itu yang nilai
ibadah kita kalau diterima oleh Allah sama dengan 1000 bulan. Berapa? 1000 bulan. Ya, berapa kira-kira 1000 bulan? Kalau ditarik ke tahun, 83 tahun barangkali. 83 apa 4? Hitung sendiri aja Pak ya. Nanti ya. Jadi itu 1000 bulan itu. Itu namanya malam Lailatul Qadar kan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu ada di bulan Ramadan. Jadi untuk itu para rahimakumullah, mari kita terus perbanyak ibadah di bulan Ramadan. Ibadah apa saja di bulan Ramadan? Ya, di antaranya misalkan sholat. Sholat ini kan suatu kewajiban, ya individual yang wajib kita kerjakan dengan berjamaah, dengan berjamaah. Karena spirit, ya perintah sholat itu selalu menggunakan jamak. Apa jamak itu? Plural ya, jamak itu ya bersama-sama ya. Tidak pernah singular gitu kan, tidak pernah ya, ada mungkin 1, 2, tapi umumnya digunakan jamak. Misalkan dalam surah Al-Ankabut ayat 45, surah Al-Baqarah ayat 43 itu kan yang sering kita dengar juga. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Jadi jangan sampai Bapak rahimakumullah di dalam sholat kita lepas dari berjamaah. Karena itu merupakan ya, tuntunan Allah kepada kita. Terutama di bulan Ramadan. Yang tadi saya sampaikan bahwa ketaatan itu diterima, kebaikan, ibadah, amal, soleh dilipat gandakan. Bahkan kemarin saya sampaikan pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan terbelenggu. Maksudnya kan saya sampaikan, apa terbelenggu itu Pak sekali? Karena nggak bisa menggoda manusia. Semua akses ditutup gitu. Ya kan pengendalian diri kan. Mata dikendalikan, telinga dikendalikan, hati dikendalikan. Semuanya terkendali sehingga tidak bisa setan masuk. Tak berdaya dia. Mengganggu orang yang sedang berpuasa. Sehingga terbelenggu lah dia apa? Terbelenggu. Tapi kalau orang nggak berpuasa, ya sama aja gitu ya. Temennya setan ya. Kalau ada di Ramadan itu orang tidak berpuasa, maksiat, ya tetap aja temennya setan. Tapi kalau Ramadan itu digunakan untuk berbagai macam ketaatan, ibadah tadi, tidak ada setan punya akses menggoda diri kita. Karena dia terbelenggu dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu, Bapak Allah, gunakanlah Ramadan sebagai bulan untuk meningkatkan tarqiyatul ibadah. Apa? Tarqiyatul ibadah, meningkatkan ibadah. Sholat, ya, berjamaah. Yang kedua, misalkan perbanyak ya tadabbur Al-Qur'an. Apa Pak, Bu? Tadabbur Al-Qur'an. Ya agendakan di sekarang lah, dibuat perencanaan. Ya kapan saja waktu yang khusus baca Quran, ada juga waktu yang ya waktu lain baca Quran, ya yang insidental. Tapi berarti ada waktu yang terstruktur, ya, dialokasikan untuk tadabbur Al-Quran. Karena Jibril itu di bulan Ramadan itu ya yudarisul Quran, yaitu tadarus Al-Quran lah dengan Rasulullah kan, untuk mengecek apa? Mengecek bacaan hafalan Rasulullah. Itu setiap bulan Ramadan datang. Maka untuk itu mari kita ikuti ya tuntunan Rasul ini untuk memperbanyak tadabbur Al-Quran. Saya sering mengatakan kalau tidak bisa 5 juz satu hari, boleh 10 juz satu hari. Nggak apa-apa ya. Tergantung kemampuan kita apa masing-masing. Penting istiqomah ya. Ada waktu yang kita alokasikan buat baca Quran. Kalau kita baca WA juga nggak pernah luput kan Pak ya. Betul nggak Pak? Tiap hari baca WA nggak Pak? Ya, WhatsApp ya. Masa nggak baca Quran gitu kan? Dialokasikan lah ya untuk membaca Al-Quran. Selain membaca informasi-informasi yang kita akses dari berbagai macam media. Tapi jangan sampai kalah
untuk membaca ayat-ayat Allah. Tadabbur Al-Quran. Selain sholat, Al-Quran. Perbanyak juga zikir. Perbanyak juga istighfar. Perbanyak juga doa. Ya. Zikir, istighfar, doa. Ini juga harus diperbanyak di bulan Ramadan. Sehingga lidah kita basah dengan asma-asma Allah. Ya. Kemudian juga perbanyak, ya, juga Ramadan itu bangun malam. Apa? Bangun malam. Saya pernah mengatakan ada 3 istilah untuk malam itu. Ada namanya ihya'ul lail. Apa Pak? Ihya'ul lail. Ada qiyamul lail. Ada qiyamul, ada tahajud. Nah, ini secara khusus kan. Kalau ihya'ul lail itu lebih luas, menghidupkan malam. Terutama di bulan Ramadan, hidupkan malam. Bahkan Rasul itu ya, menjelang terakhir Ramadan, terutama di 10 terakhir, itu kurang tidur, mengencangkan sarungnya gitu. Kemudian juga menghabiskan malamnya untuk banyak tadi ruku, sujud ya, banyak bertahanus ya kepada Allah dengan menghidupkan malamnya. Apa saja dihidupkan malam tadi? Berbagai macam ibadah. Misalkan tarawih. Habis tarawih, boleh nggak jam 2 bangun, sholat lagi? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Kalau tarawihnya ditutup dengan witir, bangun malam, sholat aja. Tahajud. Tapi jangan witir gitu kan. Karena tidak ada witir 2 kali kan. Kalau mau ya ditunda witirnya. Tapi sayang juga ya. Karena kalau tarawih dengan witir kan pahalanya besar. Ya, nah, kalau mau silakan aja, nggak apa-apa. Bangun malam, ya, sholat apa? Karena para sahabat itu ada juga yang sholat itu sampai 8 rakaat, sampai 20 rakaat, sampai 35 rakaat, sampai 45 rakaat. Gitu. Jadi jangankan 20 dan 11, 23, ada juga yang 30, ya 6 kali ya, 36 rakaat ya. Ya, itu 26 itu kan. Nah, jadi kalau mau ditambah nggak apa-apa. Ihya'ul lail, apa? Hidupkan malam. Dengan apa? Dengan sholat. Dengan zikir tadi kan. Dengan munajat. Dengan muhasabah. Apa itu muhasabah? Menghisab diri. Ya. Bukan menghisab, bukan menghisab ya. Kalau menghisab gini. Tapi dulu pernah ya. Saya nggak ngerokok Pak. Kenapa? Gara-gara dulu dibotak di gontor. Rokok dibotak ketahuan. Rokoknya di kamar mandi itu. Ketahuan bagi keamanan. Itu kelas berapa ya? Kelas 3 kali ya. Sanawiyah. Dibotakin dulu Pak. Disuruh ngerokok jagung gitu kan. Tapi sekarang itu alhamdulillah nggak ngerokok dari sejak itu. Tapok ya. Nah itu menghisap. Di gontor dulu ya. Untung nggak dipulangin ke orang tua. Dibotak saja nih. Botak plontos. Baik bos kalian, jadi menghisab apa muhasabah. Jadi bagaimana kita ini hidup ya. Udah Allah kasih kita umur sekian puluh tahun, untuk apa kita gunakan Bapak rahimakumullah. Itu juga dimuhasabahi ya. Kesehatan, sudah banyak nikmat Allah, apa kita lalai pada nikmat tersebut ya. Kalau kita mendapatkan ya kemaksiatan, kekurangannya istighfar. Apa istighfar atas dosa-dosa kita. Karena memang Ramadan itu juga syahrul maghfirah, bulan ampun. Jadi ihya'ul lail, apa? Menghidupkan malam di bulan Ramadan. Ada lagi qiyamul lail, apa? Qiyamul lail itu sholat malam. Kalau sholat malam kan umum itu. Bisa tahajud, bisa tarawih, bisa sholat hajat, bisa sholat tasbih. Itu apa? Qiyamul lail. Lebih luas lah. Tapi sholat tuh ya. Sholat qoma Ramadan. Ada tahajud tuh lebih spesifik. Tahajud. Itu Al-Isra ayat berapa? Al-Isra ayat 79 kan. Kita gunakan malam untuk sholat tahajud. Agar kita mendapatkan apa tadi? Derajat yang terpuji kan. Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal asa ayyab'asaka rabbuka maqamam
mahmuda. Kalau perintah baca Quran di malam hari itu surat Al-Muzammil. Ya. Al-Muzammil. Kalau perintah kita munajat doa itu surah Al-Furqan. Al-Furqan ayat 64 sampai 66. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Walladzina yaqulun rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana goroma innaha sa'at mustaqarraw wa muqama. Itu Al-Furqan dari ayat 64 sampai 66. Jadi habiskan malam dengan ruku sujud, dengan munajat. Allah gue ajarkan munajatnya. Apa isinya? Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab neraka jahannam. Inna azabaha kana goroma. Sesungguhnya azab neraka jahanam ini sesuatu yang membinasakan. Ya, yang menghancurkan. Makanya kita berlindung kepada Allah dengan munajat tadi. Itu ada surah Al-Furqan itu. 2 ayat 65 dan 66-nya. Itu Allah ajarkan. Di malam hari kita habiskan malam untuk bermunajat. Bapak nggak hafal, buka aja Al-Quran itu. Ya, Al-Furqan ayat 65 66. Dibaca saja nggak apa-apa. Itu tuntunan Allah. Berdoa, Allah sampaikan juga dalam surah Al-Isra ayat 80 itu ya. Doanya di malam hari itu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Itu Al-Isra ayat 80. Kalau nggak hafal, Bapak buka aja Al-Isra 80, baca saja. Itu doa yang Allah ajarkan langsung pada kita di malam hari. Ya, ketika kita bangun untuk menghidupkan malam. Bisa dengan baca Quran, bisa dengan banyak ruku sujud, bisa dengan berdoa, tadi di antara doanya, tapi doanya apa saja. Apa hajat kita, sampaikan kepada Allah. Karena sepertiga terakhir malam itu, Allah turunkan rahmat kepada hamba-hambanya yang ingat kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, itu hari diskusi ya, adakah hambaku yang meminta kepadaku, kupenuhi permintaannya kata Allah. Adakah hamba-hambaku yang berdoa, ku ijabah doanya. Adakah hambaku yang meminta ampun, ku ampuni dosa-dosanya. Itu sepertiga terakhir malam. Itu waktu yang spesial. Yang Allah tunggu kita. Jangan sampai unggal peting ditungguan ku Allah, teu aya wae urang. Ya kamana si fulan ya. Sudah aku siapkan waktu sepertiga terakhir malam. Tapi nggak pernah ini datang gitu kira-kira. Sekalian maka datang kita. Merintih kepada Allah, ya jam 3 lah. Supaya tumaninah ya Pak. Jam 3. Sekarang kan subuh jam 4. Berapa? 4.40. Ya. 36, 38 gitu ya. Sekalian. Maka merintih ya, di jam 3 sampai subuh ya. Di waktu sahur, ya, kan banyak juga tuh surah Ali Imran ayat 17. Az-Zariyat ayat 17 juga dan 18 lah 2 ayat itu ya. Itu kan juga ayat-ayat tentang kita berbanyak istighfar di malam hari. Terutama di waktu sahur, Pak, di ujung malam. Jadi kalau sahur kan ujung malam artinya kan. Di ujung malam itu kita beristighfar. Coba buka itu Ali Imran ayat 17 ya. Allah berfirman itu kan, as-sabirin wal qanitin wal munfiqin. Nanti ujungnya apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Apa? Di waktu sahur. Nah, inilah tuntunan agama untuk menghidupkan malam, untuk qiyamul lail. Bahkan begitu hebatnya di malam hari itu sampai ada sholat tahajud. Jadi sholat sunat yang Allah tulis, yang Allah firmankan langsung ya melalui Al-Qur'anul Karim tadi kan, yaitu surah Al-Isra ayat 79. Bapak rahimakumullah, maka ini adalah bulan ibadah. Syahrul ibadah. Apa? Syahrul ibadah. Mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan untuk meningkatkan
ibadah kita kepada Allah. Sehingga tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Insya Allah. Jangan sampai tahun ini lebih jelek itu. Ibadah kita tahun yang lalu. Harus meningkat dari tahun ke tahun. Itu pesan Rasul kepada kita. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robih. Barang siapa amalnya hari ini lebih baik dari kemarin, dia termasuk orang yang beruntung. Jadi kalau mau untung ya harus meningkat. Ya. Amal soleh kita, ibadah kita. Baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Seperti misalkan kalau kualitas itu, baca Quran itu harus sampai ke hati. Gitu. Ya, dengan hati, dengan sepenuh jiwa, keikhlasan, kesungguhan. Bahkan memahami maknanya, itu kualitas. Kalau kuantitas ya semakin banyak ketika. Kalau tahun lalu khatamnya 5 kali, ya, tahun ini sampai 10 kali. Itu kan kuantitas meningkat ya. Kalau kualitasnya ya bagaimana cara membacanya? Sama dengan puasa, meningkat kualitasnya. Ya, apa kualitas puasa itu? Ya tidak bohong, tidak juga berkata yang sia-sia, ya, tidak beraktivitas yang tidak ada manfaat. Itu kan namanya kualitasnya. Makanya beda sah puasa dengan diterimanya puasa itu berbeda. Nanti kita bahas tentang ya syahrul siamnya ya. Ini syahrul ibadah. Ramadan disebut dengan apa? Syahrul ibadah, bulan ibadah. Mari Bapak Ibu sekalian kita habiskan hari-hari Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Baik sholat tadi kan berjamaah, kemudian juga qiyamul lail, ihya'ul lail atau tahajud tadi, tadabbur Al-Qur'an, zikir, doa, munajat, istighfar, sedekah, infak, zakat, ya, dan lain sebagainya. Ini syahrul ibadah dan tujuan daripada ibadah itu sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 21 la'allakum tattaqun. Itu targetnya, Pak. Jadi seluruh ketaatan ibadah kita kepada Allah itu harus berujung kepada la'allakum tattaqun. Itu surah Al-Baqarah ayat 21 ya. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, sembahlah Allah, ibadah kepada Allah yang telah menciptakan kalian kata Allah dan orang-orang sebelummu. Apa target dari ibadah itu? La'allakum tattaqun. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 63. Kemarin saya salah ucap 67 itu di YouTube ya. Al-Baqarah 63 itu ya. Itu kan begitu ya. Yang bunyinya khudzu ma atainakum biquwah. Apa? Khudzu ma atainakum biquwah. Laksanakan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk Allah. Perintah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh konsistensi yang tinggi, dengan kesempurnaan, dengan sepenuh hati, ya. Jangan leha-leha, jangan asal-asalan kata Allah. Laksanakan. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah selalu. Bawa selalu dalam kehidupan kita ketaatan itu, petunjuk Allah itu, perintah Allah itu. Agar apa? La'allakum tattaqun. Agar kita semua menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Karena kemarin saya sampaikan juga, kenapa harus takwa? Banyak ya keutamaannya. Misalkan Al-Hujurat ayat 13 dapat kemuliaan. Ya. At-Tolak ayat 2 dan 3 dengan takwa kita akan dimudahkan urusan kita. Diberikan rezeki yang tak terduga-duga. Dengan takwa kita akan dicukupkan oleh Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau cukupkan dengan tawakal kita, dengan ketakwaan kita. Dengan takwa kita akan mendapatkan keberuntungan. Al-Baqarah ya 189. Dengan takwa kita akan mendapatkan kebaikan. An-Nahl ayat 97. Dengan takwa kita akan dapat kesejahteraan. Ya. Al-Baqarah 201. Dengan takwa kita akan dapat ketenangan, hati tenang, mual gelisah gitu. Ar-Rum ayat 21.
Dengan takwa akan dapat kebahagiaan. Hud 108. Dengan takwa akan dapat keselamatan. Fusilat ayat berapa? 18. Ini ayat-ayat Allah yang menjelaskan betapa hebatnya ya orang-orang yang bertakwa itu. Maka untuk itu semua ibadah kita harus berujung la'alakum tattaqun. Termasuk ya puasa ya. Sebagaimana surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak rahimahullah, itu yang pertama. Yang kedua, salah satu bagian dari ibadah juga puasa. Apa? Puasa. Maka Ramadan disebut dengan syahrus syam atau syahrus saum. Ada dua istilah, saum dan syam. Jadi kata saum itu atau syam itu di dalam Quran dan hadis banyak. Dalam Quran itu ada 9 kali lah Allah ulang-ulang ya. Dengan derivasinya ya, yaitu syam atau saum. Itu 9 kali. Kalau nggak salah udah pernah dibahas tahun yang lalu itu kan tentang 9 tempat ya, yang Allah ya firmankan tentang as-saum dan as-syam. Di antaranya tadi surah Al-Baqarah ya, ayat 183 dan 185. Itu kewajiban puasa. Jadi landasan tentang wajibnya puasa itu ada pada surah Al-Baqarah ayat 183 dan 185. Rangkaian ayatnya dari 183 sampai 187. Jadi itu rangkaian ayat tentang puasa, tentang Ramadan, Quran, doa, dan tentang waktu puasa. Tentang itikaf juga situ ada ya. Nah, itu dari 183 sampai 187. Khusus tentang perintah puasa, itu ayatnya tadi. Yang pertama Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar engkau bertakwa. Ayyamam ma'dudat. Puasa itu ada waktunya. Ayyamam ma'dudat. Jadi memang ibadah itu ada yang terikat dengan waktu. Contohnya puasa. Contohnya sholat. Contohnya haji. Itu ibadah yang terikat dengan waktu. Tapi ada ibadah yang nggak terikat dengan waktu. Contohnya ya sholat. Kalau sholat ya sholat tasbih. Boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Tapi kalau tahajud terikat dengan waktu. Malam. Kalau Bapak tahajud jam 8 berang, lain tahajud tangaran. Sama duha merenya. Sholat duha. Sholat naon isuk-isuk ya tahajud. Karena ada ibadah yang terikat dengan apa? Dengan waktu. Muqayyad bil waktu. Ada ibadah yang terikat dengan tempat. Bahkan waktu dan tempat. Ya. Itulah haji. Ya. Bukan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ada bulan-bulannya. Berarti ada musim haji. Tidak bisa ibadah haji misalkan bulan Safar kan. Karena ada terikat dengan waktu dan terikat dengan tempat. Di mana haji itu? Ya, Mekah ya. Dan Madinah itu kan dua ya, Mekah itu kan. Tidak bisa kita bikin Ka'bah sendiri ya. Nah, jauh-jauh ke Mekah kurang bikin Ka'bah we ya, di Parung gitu ya. Hajinya ka Parung tidak bisa. Karena haji itu ibadah yang terikat dengan waktu dan tempat. Bapak rahimakumullah, kembali ke bahasan kita, Ramadan disebut syahrus saum atau syahrus syam. Mana? Kenapa disebut syahrus syam? Karena kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Sebulan penuh. Ya, itu tadi dalilnya Al-Baqarah 183. Dikaitkan dengan Al-Baqarah 185. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang melihat ya masuknya bulan Ramadan falyasum. Apa?
falyasum. Maka berpuasa. Nanti kalau dibahas dari segi apa? Dari segi usul fiqh, kenapa digunakan fi'lul mudhari? Kok enggak fi'lul amr gitu kan? Kenapa kutiba alaikum? Itu ada keterangannya Pak ya. Jadi amr itu kan banyak, ada 7 lah ya. 7 cara Allah menggunakan ya kata untuk perintah. Di antara dengan fi'lul amr, dengan tadi fi'lul mudhari ya dan sebagainya. Bapak rahimakumullah, itu yang menunjukkan landasan puasa. Al-Qur'an. Mana hadisnya? Banyak hadisnya. Di antaranya bunyal islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait man istata'a ila sabila wa shaumi ramadan. Jadi ada yang begitu redaksinya ya. Ramadan di belakang. Walaupun Ramadan itu setelah zakat. Ada juga yang Ramadan setelah zakat. Itu redaksi matan hadis. Yang jelas 5 itu menjadi pilar di dalam keislaman kita. Di antaranya tadi syahadatain, yang kedua adalah sholat, ketiga ya, zakat, keempat puasa, kelima ibadah haji bagi yang mampu. Ini landasan hadis ya mengenai kewajiban puasa. Jadi hadis itu fungsinya 3 Pak. Fungsi hadis pada Al-Quran 3. 1 menguatkan Al-Quran. Al-Quran wajibkan, hadis pun mewajibkan. Nah itu namanya menguatkan. Sama tadi, Al-Quran perintah kita sholat, hadis menguatkan sholat. Al-Quran perintah kita puasa, hadis menguatkan puasa. Itu fungsi hadis begitu. Bukan melemahkan, tapi menguatkan. Yang kedua fungsi hadis itu adalah menjelaskan Al-Quran. Nanti itu banyak itu cabang-cabangnya, menjelaskan yang umum ke yang khusus, dan menjelaskan yang yang tidak, nah, yang am ke yang khusus itu namanya apa? Fungsi hadis. Contohnya sholat ya. Al-Quran suruh kita sholat, hadis menjelaskan bagaimana teknis sholat. Itu di hadis ada. Ya, Al-Quran nggak ada tuh tentang teknis sholat. Ya. Al-Quran menyuruh kita haji, hadis mengajarkan tentang manasiknya. Al-Quran nyuruh bagi orang yang mencuri potong tangan. Hadis menjelaskan bagaimana teknis potong tangan itu. Apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini kan gitu. Itu hadis ada. Jadi tidak mungkin kita ya bicara Islam tanpa hadis gitu. Dan ada juga orang yang inkaru sunnah. Ada kelompok apa? Inkaru sunnah. Jadi terpercaya ke hadisnya. Kan Quran aja jadi sumber hukum. Nah nanti kalau Quran aja bagaimana sholatnya aja? Karena tentang kaifiyah sholat itu ada dalam hadis. Bapak sekalian, yang ketiga fungsi hadis itu mustaqilun ya. Jadi ya membuat hukum ya yang tidak dalam Al-Quran. Itu hadis. Tapi itu bukan bahasan kita hari ini ya. Bahasan kita adalah tentang Ramadan. Jadi kembali ke bahasan kita bahwa Ramadan disebut dengan syahrus syiyam, bulan puasa. Agar puasa kita itu diterima oleh Allah perlu persiapan ilmu kan kemarin ya. Yang pertama apa? Syarat sahnya puasa. Yang pertama tentu muslim. Apa? Islam betul ya, Islam. Al-Islamu. Islam. Jadi kalau orang tidak berpuasa, tidak Islamnya berpuasa, ya sayang amat ya. Jadi harus melalui pintu syahadat lah. Kalau kita beribadah harus melalui pintu syahadat. Makanya kan bunyal Islam ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Jadi kalau ingin puasa diterima oleh Allah, maka harus bersyahadat dulu gitu. Ya Pak ya? Ya, kalau nggak bersyahadat, dia sholat, dia puasa, ya nggak diterima oleh Allah. Mardud, apa? Mardud. Maka harus menjadi Muslim, Islam. Dulu kan pernah Clinton kan, kalau nggak salah itu. Bill Clinton itu untuk menghargai komunitas Muslim di Amerika,
yang jumlahnya berapa? Waktu itu 3 juta kalau nggak salah atau gitu ya. Itu beliau berpuasa itu, menghormati mereka. 3 hari berpuasa katanya. Bener nggak aja kalau alam ya. Itu berita waktu itu dulu gitu ya. Tapi kan sayang amat ya. Ya walaupun sebulan juga kalau tidak bersyahadat tidak terima. Karena syarat apa? Syarat sahnya puasa itu satu Islam. Bapak Ibu bedakan ya, sah dengan diterima itu beda. Beda hal. Ya jadi kalau sah itu gampang. Syarat terpenuhi, rukun terpenuhi, itu sudah sah. Pertanyaannya, apakah setiap yang sah ibadah diterima oleh Allah? Belum tentu. Itu ada syarat yang lain. Makanya ada fikih secara formalistiknya, ada yang hakikatnya. Ini yang perlu ya, hakikat diraih. Jadi ada orang yang dari pagi, subuh sampai maghrib, nggak makan, nggak minum, menahan. Sah puasanya. Kalau syaratnya terpenuhi tadi rukun dan syarat. Tapi selama puasa, dia ngibul terus. Ya, bohong terus. Isuk nggak bohong, berang nggak bohong, sore nggak bohong. Nah, puasanya sah. Tapi diterima nggak? Walau alam. Mungkin nggak diterima. Karena puasa bari jeung nggak bohong. Puasa bari jeung ngawadul kata orang Sunda. Nah, itu namanya puasa itu akan bohong itu akan menghapuskan pahala puasa. Makanya ada yang hakiki, ada yang formalistik. Ya, ini kita bicara formalisasinya dulu ya. Sahnya puasa dulu. Di sahnya puasa itu apabila terpenuhi rukun dan syarat. Tidak ada penghalang. Mawani namanya apa? Mawani. Dan ada sabab yang wajibnya puasa. Dulu kita sudah bahas tentang hukum wad'i namanya. Ingat Pak? Ada hukum wad'i, ada hukum taklifi. Ingat ya? Berarti ingatlah ya, kalau diingat kembali ya. Nah, itu hukuman itu kan ada berapa tadi? Satu syarat, rukun tadi kan, berapa lagi? Sabab dan mawani. Apa syarat puasa? Satu Muslim, Islam betul tadi. Yang kedua masuk waktu, itu sababnya masuk waktu. Nah, nanti kapan waktu ya kalau sudah masuk Ramadan. Ya. Bagaimana caranya? Bisa dengan ru'yah, karena perintahnya sumu liru'yatihi waftoru liru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat bulan dan juga bukalah dengan melihat bulannya, itu Idul Fitrinya ya gitu. Atau dengan hisab. Yunus ayat 5. Ya, walladzi ja'ala syamsa diya'a. Ya, wal qamara nura wa qaddarahu lita'lamu adada sinina wal hisab. Itu landasan untuk melihat awal Ramadan itu diantaranya ya, secara umum ya adalah dengan dua pendekatan. Satu ru'yah, tadi hadis, sumu liru'yatihi waftoru liru'yatihi. Satu dengan hisab, ilmu falak. Dua-duanya sama, sebenarnya dua-duanya sama ya. Ya sebenarnya hitung-hitungan juga kan. Falak. Itu surat Yunus. Ayat berapa? Ayat 5. Karena Allah menciptakan matahari ya sebagai cahaya, sebagai apanya? Sinar ya. Bersinar, lalu menciptakan bulan bercahaya ya. Dan Allah hitung, takdirkan, tentukan mereka itu ya dengan ya perputarannya, dengan waktu untuk menentukan bulan dan matahari itu hitungan tahun. Hitungan tak. Jadi saya kira dua-duanya harus disatukan lah ya antara hisab dengan ru'yat. Nah, ini ya tergantung sekarang ini bagaimana, yang penting kita niatkan Ramadan masuk, kita mulai puasa 1 Ramadan. Apa? 1 Ramadan. Karena ini potensi berbeda sangat kental sekarang. Kalau Muhammadiyah katanya jam 4 sore itu, sore ini nanti sudah istima dia. Sudah konjungsi kata mereka ya. Sehingga jam 6 itu sudah masuk ya. Masuk katanya, kemudian tapi baru 2 jam ya, baru 2 jam. Nah, sementara kalau ru'yat kan 3 derajat ya.
kesepakatan katanya begitu. Saya bukan ahli ahli palak ya, tapi ya ru'yat itu apa? Ya tanggal nanti malam itu belum sampai 3 derajat. Baru di bawah 3 derajat. Baru satu. Kesepakatan daripada Indonesia, Brunei, Malaysia itu harus di atas 3 derajat. Dulu 2 derajat dulu. Sekarang naik ya 3 derajat. Jadi naikin kan? Dulu apa? 2 derajat kan. 3 derajat. Jadi kalau belum 3 derajat tidak belum kelihatan. Sementara kalau 3 derajat maka malam ini belum kelihatan gitu kan. Karena baru 2 jam dari jam 2 jam dari konjungsi ya apa? Dari ijtima itu baru 2 jam. Nah, jadi bukan. Nah, itulah mungkin yang membedakannya sehingga bisa berbeda ini ya. Muhammadiyah sudah menentukan besok puasa. Kalau ya negara ya melalui Menteri Agama ya nanti mungkin melihat ru'yatnya dan kemungkinan kalau begitu hitungannya hari Selasa ya. Oh pilih yang mana ya silakan aja ya. Nah, kalau kita mau pemerintah juga nggak apa-apa. Karena ada kaidah mengatakan tasarruful imam alar ra'iyah manutun bil maslahah. Apa? Tasarruful imam alar ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi perlakuan negara ya, pemerintah terhadap rakyatnya dalam suatu perkara itu harus merujuk kepada kemaslahatan. Apa? Kemaslahatan. Jadi kalau semuanya jadikan negara sebagai acuannya, insya maslahatnya. Tapi kalau secara individu misalkan, saya mah yakin nih, ya nggak seasup Ramadan ya, penting iya, nggak apa-apa. Yang penting jangan berantem ya umat gitu. Jadi ikutin. Yang penting satu Ramadan. Jadi kalau untuk ikuti pemerintah ya itu kaidahnya tadi apa? Tulis Pak ya. Kalau mau dia juga apa-apa. Ini kalau pemerintah nih. Aduh ya. Apa Pak? Tasarruful imam. Apa? Tasarruful. Ini kaidah ya. Tasarruful imam ala ra'iyah. Apa? Ala ra'iyati manutun bil maslahah. Jadi perlakuan ya pemimpin ya pemerintah negara ini atas rakyatnya itu harus berbasis kepada kemaslahatan. Jadi kalau nggak mau ribut, nggak mau gaduh, ya pegang aja pemerintah gitu aja kan gitu. Tapi kalau mau yakin ya Ramadan, nggak sesuai itu individu aja udah ya, supaya tidak gaduh. Nggak apa-apa, ya laksanakan aja. Yang penting yakini satu Ramadan. Itu Pak ya. Karena ini ada potensi besok udah mulai, ada lagi lusa mulainya. Nah, kalau besok Muhammadiyah sudah menentukan ya, jauh hari. Kalau Selasa mungkin pemerintah. Nah, kalau Pak ikut pemerintah ya inilah kaidahnya ya apa? Kaidahnya. Apa? Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Nanti pertanyaannya apakah diikuti imam seperti ini? Ya ikuti aja. Ya. Jadi ya tentu pas kalian di dalam hadis dalam Al-Qur'an kan An-Nisa kan? An-Nisa ayat 59 kan. Atiullaha wa ati Rasul wa ulil amri min. Jadi walaupun bagaimana kita harus mentaati ulil amri. Dituliskan oleh Allah. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemimpin ya atau ulil amri itu kan yang mengurus negara ya, mengurus rakyat di suatu negara. Itu ditaati. Nah, tapi memang di situ ada penafsiran begini. Ketaatan kepada Allah bersifat mutlak tanpa syarat. Ketaatan pada Rasul juga demikian. Tetapi ketaatan pada ulil amri tidak mutlak gitu ya. Ada syaratnya kan dia bersyarat maksudnya. Apa syaratnya? Selama ya, ketentuannya, putusannya, kebijakannya, aturannya sesuai
dengan tuntunan agama gitu. Quran dan sunnah. Jadi kalau itu harus ditaati. Kalau tidak ya kita boleh tidak mentaati. Karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk ketika dia bermaksiat kepada Allah. Ya, siapa aja. Orang tua pun kan tidak boleh ditaati kan kalau dia ngajak syirik, ngajak kufur kepada anaknya, apalagi ulil amri. Jadi Bapak rahimahullah itu landasannya. Surah An-Nisa ayat berapa tadi? Ayat 59. Nah, tentu nanti bicara bagaimana kriteria ulil amri kan? Ya, ulil amri yang tentu sesuai dengan tadi ketentuan ayat sebelumnya. Makanya ada wa ulil amri minkum. Nah, dalam konteks kita sekarang ya menurut saya ya dengan situasi seperti ini ya nggak apa-apa mengikuti ulil amri. Ya selama kita masih ya kebijakannya, aturannya sesuai ya kita ikuti. Kalau tidak sesuai, kalau kita bisa menghindar, ya kan, ya menghindar aja kan. Kalau nggak sesuai ya kalau bisa menghindar aja. Ya. Kalau nggak bisa menghindar gimana? Ya misalkan semua sistem sudah ribawi gitu misalkan kan, nggak terhindarkan kan. Tapi sudah ada sekarang kan, misalkan ada dulu nggak ada perbankan syariah Pak ya, ya Pak ya, nggak Pak? Semuanya harus perbankan konvensional kan. Wah ini gimana ini? Bunga semua nih kan. Nggak apa-apa karena itu darurat kan. Jadi kalau sekarang kan sudah ada bank syariah ya udah. Konvensional tinggalkan bank syariah. Kalau ada hal-hal yang bisa dilaksanakan, ittaqullah mastata'tu. Nah, jadi dalam konteks puasa misalkan kalau selama mekanismenya itu sesuai dengan tuntunan agama, ya Pak ya, ada landasan-landasan ilmiah yang dibangun, dikumpulkan semua pakar-pakar untuk membahas ini, ya saya kira kita juga bisa untuk mengikuti kan, ya, mengikutinya. Kecuali ya misalkan puasa dimulai hari Kamis kan, ya, tanggal berapa Kamis berarti kan itu kan sudah lewat ya. Tapi kalau masih batas ijtihad toleransi, saya kira harus legowo. Namanya tasamuh apa? Tasamuh. Harus toleran. Selama itu dalam koridor Pak ya. Berarti kan kalau Muhammadiyah itu mulai besok dan sama lebarannya, berarti kan 30 hari ya. Berarti yang pemerintah 29 hari. Itu masih dalam koridor Pak. Karena Rasul mengatakan Ramadan itu hanya ada 2. Kalau nggak 29 hari, 30 hari. Kecuali kalau 31 hari. Itu udah lewat ya, dari ya, ketentuan agama. Tapi kalau masih dalam koridor 29 30 itu masih harus toleran. Perbedaan. Jadi istilahnya bersatu dalam usul, toleransi dalam furu. Cuman masalahnya ada orang yang tidak mau furu gitu. Semuanya usul saja gitu kan. Nah, itu yang repot kan. Ya. Jadi pas kayak ini ya. Jadi silakan aja nanti kalau Bapak Ibu yakin ya untuk besok karena mungkin konjungsi jam 4 sore ini ya. Jadi 2 jam kemudian sudah ini ya itu dulu masuk yaitu Muhammadiyah atau mungkin pemerintah juga ikuti supaya terjadi kemaslahatan. Supaya nggak gaduh, nggak ribut ya. Ustadz pun nggak repot ditanya terus. Eta we tanya namun beda waduh pasti pertanyaan ya. Waduh beda pasti pertanyaan ya. Kadinya terus pertanyaan. Itu aja. Ikuti bertanya. Ini kaidahnya apa? Kaidahnya. Yang penting ada landasan. Kan ada hadis Rasul kan. Manistahada. Apa? Manistahada. Fa'asoba. Bahwa ajroni. Walahu ajroni. Barang siapa yang beristihad. Berarti dia menggunakan ilmu, pemikiran, kesungguhan. Itu istihad namanya. Tidak asal-asalan. Tidak asbun. Ya. Tidak tebak-tebakan. Tapi ada premis-premis ilmiah yang dilakukan. Berijtihadnya. Benar ijtihadnya. Maka 2 pahalanya. Wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Kalau orang berijtihad sudah sungguh-sungguh mengerahkan ilmunya, ketakwaan, landasannya juga karena ingin kemaslahatan agama, salah ijtihadnya dapat 1 pahala. Itu Bapak ijtihad ya. Jadi kalau berijtihad salah 1 pahalanya. Kalau benar 2 pahalanya. Nah, ini saya kira. Jadi kalau dalam koridor 29 30 hari itu masih koridor ijtihad.
Tapi kalau 28 atau 31, nah ini sudah di luar istihad itu. Makanya kan ada kan aliran kan yang duluan banget, yang belakangan banget gitu. Nah, ini sudah di luar. Nah, kalau ini saya kira masih beristihad. Jadi silakan ya Bapak-bapak ya, itu untuk melaksanakan. Baik, itu saya kira puasa. Jadi satu tadi Islam, dua masuk waktu, tiga balik, empat sekalian berakal. Nah ini yang kelima kuat berpuasa. Ini lima ini. Jadi syarat puasa itu lima. Satu tadi apa Pak? Islam. Dua masuk waktunya. Tiga balik. Jadi anak kecil boleh sesuai pembelajarannya, tapi dia belum ada taklif. Belum ada taklif kepadanya ya. Mumayyid juga kata mumayyid juga. Kalau mumayyid itu bisa sah itu kan, sah puasanya kalau mumayyid. Bisa membedakan api dengan air, itu mumayyid namanya. Bisa duit dan kertas. Namun duit mah adok berak kecil ya, iya gitu ya. Itu mumayyid. Mumayyid itu namanya mumayyid ya. Nah, selain berakal mumayyid. Itu lima ya Pak ya. Baru yang kelima kuat berpuasa. Yang nggak kuat boleh nggak berpuasa. Siapa? Yang sakit, ya, yang dalam perjalanan, yang tua, yang sudah tua, yang nggak kuat ya, udah permanen tuanya, nggak kuatnya permanen gitu. Itu nggak wajib ya. Nanti ada solusi agama ya. Itu yang langsung aja nih supaya nggak lama ya. Jadi yang kelima, itu lima. Rukun puasa itu ada dua umumnya, secara umum ya. Satu niat. Nah, nanti malamnya Bapak boleh lafaz niat ya. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan. Silakan aja. Kalau Imam Maliki satu malam untuk sebulan boleh katanya kan. Kalau Imam Syafi'i setiap malam. Nah, yang penting niat. Mau satu bulan dirapel atau setiap malam. Kalau saya setiap malam memang ya, itu dilafalkan niat untuk puasa supaya meneguhkan kembali isukan itu puasa gitunya. Tapi nggak salah kalau satu bulan tidak salah selama Ramadan. Takut lupa apa? Takut lupa. Habis tarawehnya ketiduran sampai subuh lupa niat. Kemudian yang kedua menahan dari yang membatalkan puasa. Itu rukun ya. Makan, minum, bersetubuh dan lain sebagainya. Kemudian apa yang membatalkan puasa? Nah, satu, makan dan minum. Masuk sesuatu ke kalau enggak itu makan minum itu puasa. Sedikit teguk ya batal juga. Ngadang tahu sapotong batal juga gitu. Ada juga itu ya pertanyaan gitu ya. Batal nggak puasa makan tahu seetik tidak? Itu mah lain nanya batal. Pokoknya kalau masuk ke roga ya sudah batal. Bahkan dalam beberapa ini ya, beberapa lubang. Ya, baik lubang ini mata, mulut, apalagi telinga, dubur, kubur. Kalau masuk, ada begitu tuh ya, sampai ke hati-hatiannya. Yang kedua, Bapak sekalian, muntah dengan sengaja. Itu ada hadisnya. Walaupun nggak masuk lagi. Ya, kalau kan keluar, ya batal. Kalau sengaja, apalagi kalau dimasukin lagi, udah muntah dimasukin lagi, itu batal itu. Muntah dengan apa Pak? Sengaja. Kalau nggak sengaja, nggak batal. Ya nggak sengaja. Semuanya yang nggak sengaja nggak batal. Ya, yang sengaja itu muntah. Yang ketiga keluar mani, Pak. Apa? Keluar mani. Keluar mani itu dengan sengaja, tapi dengan sengaja. Nggak sengaja nggak batal. Kalau ada orang mimpi di siang hari, kemudian ya dia keluar mani, basah. Mimpi kan? Ya langsung aja puasa terus. Karena itu keluarnya tidak sengaja. Kalau sengaja, seperti ada naik pesawat, lagi puasa, lihat pramugari gitu. Saya harus ingat ya. Kemudian sampai keluar, itu namanya disengaja ya, itu batal. Tetapi kalau nggak disengaja, tadi tidur enggak. Yang keempat, sekalian, yang bertahan puasa adalah termasuk juga gila, majnun. Itu juga batal puasa. Walaupun 5 menit lagi.
5 menit sebelum buka gila, ya batal puasanya. Gitu. Majnun apa? Zawalul akli, hilangnya akal ya. Apa majnun lah, gila. Yang selanjutnya untuk perempuan haid juga batal puasa. Walaupun seperti tadi itu, sedikit lagi nih, ya mau apa? Mau buka, keluar darah haid, ya batal puasanya. Udah makan aja, minum aja. Jangan tanggung ya, 5 menit deh. Udah batal kan? Ya itu karena keluar darah atau nifas juga membatalkan puasa. Kemudian ridah. Ridah itu adalah murtad kali ya. Murtad. Jadi keluar Islam. Itu juga membatalkan puasa. Bagaimana kalau dibekam sekalian? Ya, dibekam itu ada 2 hadis memang. Hadis yang pertama ya tidak batal puasa itu ya. Karena Rasul itu pernah berbekam ketika umroh dan ketika puasa. Dan beliau tidak membatalkan puasanya. Hadis yang satu lagi ada aftar hajim wal mahjum. Jadi orang yang berbekam ya, yang berbekam itu ada batal puasanya. Nah, itu ada 2 hadis. Namun ditelaah 2 hadis itu yang lebih kuat itu hadis yang pertama tadi. Itu rawahu Bukhari Muslim ya. Yang kedua kan Ahmad dan Tirmizi. Jadi intinya kalau dibekam tidak batal puasa. Ya, tidak batal puasa. Nah, kalau misalkan dibekam. Kecuali kalau nanti masuk obat dari bagian-bagian bolong tadi itu batal puasa ya. Kalau dibekam nggak batal puasa. Silakan aja Bapak sekalian mau bekam di Ramadan. Nah, Pak? Iya, infus itu kan masuk ya. Masuk ya. Lewat darah ya. Nah, kalau misalkan infusan itu masuk bukan lewat apa? Ya, rongga ya pencernaan. Nah, itu mungkin kan pencernaan ya, apanya? Lewat rongga ya. Ya. Tapi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh itu membatalkan puasa. Itu intinya gitu ya. Gitu ya. Itu, ya. Nah, itu kan masuk ya ke dalam tubuh. Jadi kalau saya berpendapat itu batal puasa. Jadi infus ya. Semua yang masuk dalam tubuh itu batal puasa. Hah? Rokok ya. Komode rokok gitu ya. Batal puasa. Hah? Oh sesuatu sesuatu yang masuk ya ke dalam tubuh itu batal ya, termasuk asap. Bukannya makanan, Pak, termasuk asap ya. Asap ya, itu juga batal puasa. Jadi ngerokok batal puasa. Ansa apa? Saisap ya batal juga. Kemudian satu bungkus. Jadi rokok batal, Pak ya. 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 Baik, Pak Rudli.